Selamat sore. Eee, kita akan mulai. Bila mendengar nanti suara-suara yang tidak memungkinkan, kemungkinan saya mutekan atau, biarkan di bagian yang nanti yang speaker-nya yang on, yang lainnya off. Kalau suaranya datang dari Ibu, tidak usah dihiraukan ya, agar kita memulai. Karena Zoom ini paling bisa hanya, per 40 menit ya. Jadi kita ambil sekitar 20 menit aja ya. Mulai ya, seperti yang dijelaskan sebelum, pernah dibuatkan yaitu Ibu itu bidangnya, lebih spesifikasinya di pengolahan citra, ada saya dan juga nanti Pak Paska. Ini semester 6 kemungkinan nanti akan, masuk semester 7 pengajuan judul skripsi. Nah, yang tertarik citra, silakan kamu, mengikuti, bisa juga nanti bahan untuk, eee, membuat tugas akhirnya ya. Oke, tadi sudah Iya, dijelaskan Bu. citra itu apa, seperti yang pernah mengikuti kelas Ibu juga. Kita yang hadir itu ada berapa? Sepertinya sudah diharuskan mengikuti Zoom ya, setiap masuk ya. Jadi tidak hanya untuk si dosennya, tapi mahasiswa juga diminta agar aktif ya. Citra ada dua, yaitu kontinu dan discrete. Kontinu itu dihasilkan dari misalnya sebuah objek atau sebuah perantara atau alat yang menerima sinyal analog, kemudian diterima mata manusia. Nah, citra discrete dihasilkan melalui proses digitalisasi terhadap citra kontinu. Kontinu ya, sistem optik dilengkapi dengan fungsi digitalisasi. Maksudnya di sini sistem optik ini adalah yang mampu menghasilkan citra discrete. Contoh, kamu berfoto, kamu nanti simpan, itu sudah mau menjadi citra digital, atau kamu scan sebuah dokumen atau ya itu sudah bisa dipilih menjadi digital kalau kamu simpan dengan format JPG ya. Representasi citra dari fungsi malar menjadi nilai diskrit disebut digitalisasi. Citra yang dihasilkan inilah yang disebut digital image atau citra digital ya. Apakah semua citra itu digital? Nah, itu nanti akan kita perhatikan. Kumpulan warna yang dapat membentuk citra sama halnya ketika hendak membuat cat warna. Warna itu secara umum itu kan ada warna primer, warna sekunder, warna pokok kan gitu kan. Umumnya citra digital itu bisa berbentuk persegi panjang, ukuran, ada lebar tingginya. Nanti untuk sebuah gambar atau citra itu selalu diperkirakan berapa luas dari si citra tersebut ya. Citra digital ini mengandung sejumlah elemen dasar. Elemen dasar inilah yang dimanipulasi, yang nanti ada beberapa proses, ada ilmu yang untuk bidang pengolahan gambar ya, pengolahan citra, ada computer vision, image digital, kemudian yang pernah kita semester 5 yang belajar komputer grafik itu mengolah gambar ya. Apakah desain grafik atau Photoshop, apalagi Corel, satu lagi AutoCAD. Nah, ini juga mengolah gambar ya. Perolehan citra ini dilakukan secara langsung kamera digital ataupun melakukan proses konversi satu citra analog ke digital. Bagaimana menghasilkan sebuah citra analog ke digitalnya. Nah, diperhatikan kalau mengingat yang belajar komputer grafik ya,
ada sebuah objek diletakkan pada sumbu XY. Jadi kalau untuk citra itu, basicnya apa kemampuan kita untuk citra? Satu, harus memahami, yaitu basicnya memahami bidang matematika. Matematika kenapa? Karena di sini nanti ada semacam perhitungan. Kemudian pengimplementasiannya menggunakan tool-tool ataupun software, contoh MATLAB yang pernah Ibu diajak siapa yang ingin menguasai MATLAB. Nah, ini salah satu yang bisa software yang digunakan. Apakah bisa Visual Studio? Boleh saja, ya. Tapi untuk menghasilkan pengolahannya diminta ini harus ini yang hadir, ini yang masuk di Zoom itu yang Ibu masukkan nanti ke apa ya? Karena sampai berapa menit kehadiran masih 8 ya. Nah, masih berapa ini? Itu nanti yang Ibu masukkan. Berikutnya, elemen-elemen dasar dari citra. Elemen dasar citra ini, elemen dasar citra adalah maksudnya pembentuk ataupun apa saja yang membentuk sebuah citra. Kalau pernah kamu lihat apa itu kecerahan, brightness, kontras ya. Untuk sebuah foto pun kalau kamu upload nanti ada yang sudah menyiapkan atau menyediakan beberapa di Google Play itu bagaimana membuat sebuah gambar itu cerah, kontras, konturnya, kontur itu adalah outputnya atau outline-nya, warna ini pun bisa kita buat mau model gray, model sepia, misalnya ya bisa bentuk shape. Nah, ini juga ini elemen dasar citra, tekstur. Hanya biar bisa dipahami untuk pengolahan citra di kampus kita ini membahas perbaikan citra. Jadi kalau nanti perhatikan RPS-nya atau kontrak kuliahnya, di situ kita lebih fokusnya ke namanya perbaikan citra. Perbaikan citra kenapa tidak menggunakan misalnya lebih simpel Photoshop? Nah, itu dia. Kalau kamu pernah mendengar sekarang yang disebut dengan artificial intelligence, bagaimana sebuah foto itu yang di tahun berapa bisa diolah untuk mengetahui informasinya menggunakan artificial intelligence, nah, ini juga bisa digunakan ya. Oke, kemudian ini tadi ya bentuknya tekstur. Tekstur itu adalah untuk citra biasanya untuk mengidentifikasi objek yang berbentuk shape, kotak, bulat, itu bisa juga digunakan ya. Misalnya untuk mengidentifikasi plat, misalnya ada sebuah kejadian, kemudian yang terekam itu hanya terlihat rekaman CCTV, ada memang jejaknya ya direkam CCTV, namun kita mau mengidentifikasi kira-kira ada tuh ya kejadian yang kalau kamu mau dengar kemarin kejadian CCTV yang di Bundaran HI yang menabrak, itu bisa diidentifikasi. Digunakanlah ini tadi ya ilmu pengolahan citra ini ya. Elemen sistem pemrosesan citra digital. Secara umum ya bagaimana sebuah objek, sebuah gambar itu bisa diolah menjadi citra digital. Perhatikan ya, di sini gambar yang disebut citra digital itu tidak hanya berbentuk gambar. Sebuah suara bisa diolah ya, voice processing, bisa juga video processing, itu juga termasuk ya. Namun basicnya sebagai di pemula kita ataupun di sini kita fokusnya ke image digital processing. Apa kemampuanmu? Apa yang di bidang mana kamu suka pengolahan citra? Citranya bagian mana? Ditanya juga ya. Oh ya, saya di bidang image processing digital. Itu dibagi lagi. Ada yang dia khusus untuk mengidentifikasi bidang-bidang kedokteran, disebut bio ya, biomedikal. Dia ahli citra ya, ahli bidang image digital, namun dia fokusnya di bidang kedokteran bisa juga. Namun ada juga fokusnya di bidang forensik. Forensik ini seperti keamanan, misalnya bidang untuk yang mengidentifikasi seperti wajah DOP, apa tuh yang bidang-bidang kejahatan bisa juga. Kemudian bidang security. Security basicnya dari citra, dari keahlian gambar bisa juga.
menjadi bagian security ya, karena bagian keamanan itu security mempunyai jejak yang bisa diidentifikasi berdasarkan ini tadi ya, proses digitalnya. Komputer digital terdiri dari 3 dasar, sensor. Nah, kalau berhubungan dengan sensor, itu dengan citra, pengolahan gambar ya. Jadi bagaimana di bidang militer misalnya menangkap atau mengetahui sebuah musuh hanya dengan mengirimkan misalnya di rudalnya diletakkan sensor ini tadi ya, sensor. Nah, ini dia yang bekerja sebagai nanti menentukan di mana lokasi suatu serangan. Nah, itu bisa dimanfaatkan ya menggunakan sensor. Sensor juga pengolahan untuk membuat robot ini ditanamkan ini lebih ke sensornya ya. Jadi ini beberapa gabungan ilmu yang bisa dimanfaatkan dengan citra dengan berbagai bidang lainnya. Jadi kalau ditanya bidang citra ini sangat luas, tinggal kamu spesifikasinya di mana. Kamu mau seperti tadi untuk bahan skripsi, kamu mau mengambil materinya di bidang mana? Apakah mengidentifikasi sebuah objek, mengidentifikasi sebuah wajah, atau mengidentifikasi misalnya dengan ada scan gambar model yang paru-paru, TBC, itu bisa digunakan. Pengolahan citra dari pembahasan pengantar yang diberikan tadi, pengolahan citra atau image processing di sini maksudnya adalah bidang yang berhubungan dengan proses transformasi citra. Jadi ada sebuah objek, sebuah gambar umumnya yang diolah melalui perangkat komputer yang menghasilkan digitalisasi. Itulah image processing digital. Pengolahan citra ini bertujuan memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi. Fokus kita di perkuliahan ini adalah memperbaiki kualitas citra atau nanti kalau kamu sering mendengar enhancement ya, enhancement citra. Teknik-teknik pengolahan citra di sini mentransformasikan citra menjadi citra lain. Jadi ada sebuah citra sudah digital, kemudian diolah untuk menghasilkan sebuah citra yang lebih baik, apakah itu meningkatkan kecerahannya, apakah supaya mendeteksi tadi seperti outputnya. Nah, itu nanti digunakan beberapa metode algoritma yang memang di bidang citranya. Ya. Berikutnya adalah Rosita. Perbaikan citra, ini dia ya fokusnya kita. Bagaimana memperbaiki citra. Kenapa harus menggunakan perbaikan citra? Sekarang ada yang lebih mudah ya dengan menggunakan ada yang disebut dengan Python ya, Python yang kalau minat di bidang sudah belajar artificial intelligence. Nah, di situ juga bisa ya bagaimana sebuah gambar diolah. Itu juga citra ini bisa di bagian dari artificial intelligence, computer vision-nya juga bisa masuk ya. Perbaikan citra, metode meningkatkan mutu citra dari proses-proses yang bertujuan memperbaiki mutu citra, memperoleh keindahan gambar. Ya. Nah, di sini ada beberapa langkah, ini yang akan menjadi pembahasan kita di pertemuan berikutnya. Ada beberapa nanti disebut dengan noise, yaitu gangguan pada sebuah citra, ditemukan dulu, identifikasi dulu noise-nya. Kemudian nanti dibuatkan perbaikannya. Perbaikannya seperti apa? Ini dia dengan mengoreksi gangguan-gangguan berbentuk radiometris, transformasi 2 dimensi, dan mengoreksi gangguan yang bersifat geometrisnya. Berikutnya, 2 metode yang digunakan ini adalah secara garis besarnya untuk meningkatkan mutu citra, itu ada 2, yaitu domain spasial dan domain frekuensi. Domain spasial ini memanipulasi data dalam ruang lingkup citra itu sendiri dengan menggunakan perubahan-perubahan pikselnya. Sedangkan domain frekuensi teknik memanipulasi citra dengan transformasi Fourier. Dan ini kita ada pembahasan mungkin pertemuan kelima, pembahasan transformasi Fourier. Jadi di sini nanti dipahami apa itu sinus kosinusnya ya yang pernah kita pelajari di sini akan dibahas kembali. Sebuah gambar kalau dalam sebuah image processing digital, sebuah gambar itu terdiri dari beberapa piksel-piksel. Piksel-piksel inilah yang membentuk color ataupun berapa
yang berbentuk kotak-kotak yang tadi nih, ini adalah merupakan bagian terkecil dari sebuah citra, dan inilah yang akan membentuk sebuah matriks. Jadi citra teridentifikasi itu dengan kumpulan piksel, kemudian kumpulan dari beberapa angka yang disebut dengan metrik ya, sebuah gambar, sebuah citra. Proses pengolahan citra, bagaimana tadi kita sudah melihat apa itu digital image processing, bagaimana memprosesnya. Satu, pembentukan citra dengan data acquisition ya. Menentukan data diperlukan dengan memilih metode perekaman citra digital. Contoh, kamu foto, kamu langsung di take, diambil, kemudian diproses keluar ya. Itu sudah merupakan data acquisition, sudah langsung ya, source datanya, sumber datanya. Pengolahan citra awal, image processing, di sini nanti ada kita kenal beberapa istilah-istilah, yaitu contoh proses segmentasi, image segmentation, deteksi sisi atau edge detection, melakukan partisi citra menjadi wilayah objek internal property, ya, atau menentukan garis batas wilayah objek external shape karakteristik. Nanti untuk membagi beberapa mengidentifikasi objek itu berdasarkan area atau area ya, external shape karakteristik. Kemudian menggunakan seleksi dan ekstraksi ciri. Feature extraction and selection ini juga bagian dari proses pengolahan citra. Ini juga yang digunakan dalam proses nanti artificial intelligence lebih detail lagi ke machine learning-nya. Nah, ini dia ya. Seleksi ciri memilih informasi kuantitatif dari ciri yang ada, dapat membedakan kelas-kelas objek secara baik. Ekstraksi ciri inilah mengukur besaran kuantitatif ciri setiap piksel. Contoh tadi kita mau mengidentifikasi sebuah contoh yang mengidentifikasi sebuah misalnya daun ya. Daun ini kita tidak tahu apakah mengandung kadar apa gitu ya. Itu bisa diidentifikasi. Ini namanya feature extraction and selection. Hanya kalau misalnya untuk artificial intelligence ataupun machine learning membutuhkan data yang memang sangat banyak ya untuk diolah. Karena untuk mendapatkan sebuah model maka ini digunakan extraction feature extraction and selection ya. Kalau yang sudah belum mempelajari artificial intelligence nanti bisa kamu memahami ini ya. Kemudian aplikasi. Nah, apa saja aplikasi yang sudah dihasilkan? Contoh, pengembangan sistem aplikasi biomedik. Ini contoh yang kalau misalnya Daniel. Contohnya biomedik ini misalnya itu tadi ya perekaman yang bidang biologi atau kedokteran. Ini optical character recognition. Kalau misalnya kamu ada sebuah belanja, kemudian ada kodenya ya, optical character recognition-nya bisa juga. Kemudian pengembangan sistem aplikasi inderaja, pengembangan sistem multi-temporal, multi-sensor image classification and fusion. Contoh yang lebih dekatnya itu adalah misalnya seperti absensi dengan finger atau misalnya ada sebuah aplikasi yang kita mengidentifikasi ataupun user ininya dengan menggunakan apakah pakai face menentukan identifikasinya ataukah menggunakan itu tadi ya finger ya. Itu juga merupakan contoh aplikasi pengolahan citra. Manfaatnya memfasilitasi penyimpanan dan transmisi citra, menentukan metode penyimpanan citra yang efisien. Nah, contoh di sini proses pengirim citra dari jarak jauh. Jadi perkembangan citra terakhir ini adalah penggunaan satelit ya. Jadi misalnya seperti Bank BRI bagaimana memanfaatkan satelit. Jadi untuk perakiraan cuaca juga menggunakan satelit. Ini sekarang yang lebih lebih banyak dimanfaatkan yaitu citra sebagai sensor ya ataupun sebagai satelit ya. Menyiapkan untuk ditampilkan di monitor atau dicetak, proses yang dilakukan, merubah ukuran citra yang harus disesuaikan dengan ukuran media. Meningkatkan, memperbaiki citra, menghilangkan goresan-goresan. Nah, ini memperbaiki.
ekstraksi informasi citra, misalkan karakter regionalizing, pengukuran polusi air, dan citra. Ini contoh-contoh pemanfaatannya ya, sesuai bidang-bidangnya. Apakah mau di bidang nanti seperti tadi kedokteran, militer, bidang pertanian, ini juga dimanfaatkan ya. Nah, ini nanti dari sini kita akan mau lanjutkan. Image enhancement ini adalah perbaikan kualitas citra yang memang mengandung proses awal dalam pengolahan citra, pre-processing. Jadi sebuah citra itu apakah ada gangguannya yang disebut noise itu nanti bisa terdeteksi, diidentifikasi dulu sebelum ke penerapan ataupun sebelum melihat proses ininya ya yang akan diolah. Namun di awal setiap citra itu harus dilakukan proses awal atau disebut pre-processing, bertujuan intan memperoleh siapa ini? Dari tadi nih. Keluar masuk ya. Oke ya. Oke. Ini mau ditaruh di mana nih? Oke ya. Teknik enhancement adalah yang digunakan saat ini menjadi berbasis domain. Model ruang transformasi digunakan frekuensi domain space. Ini menjadi materi kita di berikutnya, pembahasan di enhancement yang fokusnya di tadi dimulai dengan proses domain spasial dan domain frekuensi. Intan Nidia Utami. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini ya semua ya. Oke. Apa saja yang diperlukan untuk mata kuliah ini? Nah, itu dia. Satu, persiapan. Dengan mengikuti perkuliahan Ibu sarankan kalian tertarik ini menjadi materi skripsi. Walaupun memang ada beberapa yang mengajukan materinya ini, tapi yang menentukan nanti ataupun yang menyetujuinya tetap adalah akademik, ya kan? Nah, namun bila kamu tertarik, bisa juga dari awal kamu misalnya ada ide, kemudian nanti prosesnya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, ini bisa dijadikan. Yang kedua, yang karena semester 6 ya, Ibu sampaikan, karena memang dari akademik disarankan harus mengikuti perkuliahan secara nggak kayak dulu lagi ya, harus Zoom, iya kan? Jadi diharapkan mau kamu 5 menit, mau 10 menit, silakan, tapi jangan keluar masuk, karena kan sangat mengganggu ya. Karena ini nanti menjadi pelaporannya ya ke akademiknya. Kemudian yang berikutnya mungkin kita tetap akan membuatkan beberapa tugas, tapi ya software yang kita gunakan itu tetap menggunakan MATLAB. Memang ada kemudahan sekarang yaitu menggunakan Python. Ada yang sudah pernah mendengar disebut software iya, tapi disebut source code itu iya juga ya. Ada yang pernah menggunakan Python? Sudah pernah mendengar? Yang lain? Belum. Oke. Jadi ini yang menjadi apa itu menjadi materi kita ke berikutnya. Fokusnya karena topik citra ini sangat luas ya. Kita dan ada beberapa kaitannya dengan beberapa mata kuliah ataupun bidang-bidang lainnya. Jadi kita fokusnya di perbaikan citra. Untuk kelas ini kita buatkan kira-kira apa ya? Kita kira-kiranya 3 kelompok aja ya. Ya, 3 kelompok ya. Kita upayakan satu tugas sebelum UTS, satu tugas sebelum UAS supaya tidak mengganggu kalian. Namun coba nanti kalau siapa yang pernah mengikuti apa itu pembelajaran MATLAB dari Ibu, kalau tidak kamu coba-coba menginstalnya ya supaya dipersiapkan. Jadi setiap pertemuan kita mulai 20 menitnya di Zoom, setelah ini kita kembali ke classroom ya. Demikianlah pembahasan kita dan kehadiran itu adalah
Nah, ini dia. Oke ya, silakan. Ya, jadi selamat sore, kita kembali ke classroom ya. Oke, bisa ya?